Oke. Tadi sempat disinggung sih ada pertambangan rakyat dan pertambangan secara global di Bangka Belitung. Boleh tahu konsepnya kayak apa itu nanti ini? Ya, jadi ini kita skip dulu yang pertanian ya, kayaknya menarik yang agak timah ini. Oke, boleh Pak. karena mempengaruhi 30% PDRB ini. Betul, Ya. 30 triliun ini duitnya ya. Ya, jadi sudah tidak bisa dipungkiri lagi keterlibatan rakyat dalam pertambangan di Bangka Belitung ini kuantitinya cukup besar ya. Jadi tidak melibatkan rakyat dalam pertambangan kok kayaknya tidak mungkin. Oleh karenanya perlu ada konsep. Konsep pertama itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pertambangan melalui izin pertambangan rakyat. Oke. Jadi ada dua konsep di situ. Konsep keterlibatan rakyat dalam IUP perusahaan, ya. Kalau IUP perusahaan kan ada PT Timah, kemudian ada PT-PT yang lain-lain. Ya. Oke. Kalau pelibatan rakyat seperti itu, ya silahkan yang mengatur adalah pemilik IUP. Ya. Apakah joint operation, apakah menyerahkan kepada perorangan ataupun dengan model joint yang lain kepada pemilik IUP. Ya, itu terserah. Karena yang bertanggung jawab pemilik IUP, karena RKAB kuotanya berdasarkan RKAB yang ada. Ya. Tanggung jawab lingkungan juga oleh perusahaan pemilik IUP, bukan oleh joint operation. Kalau itu menurut saya clear. Ya. Jadi tinggal sekarang pemilik IUP seperti PT Timah, kemudian beberapa PT yang lain yang ada di Bangka Belitung ini silahkan memperkerjakan, melibatkan masyarakat. Oke. Berproduksi silahkan, tidak ada persoalan kalau dalam soal yang IUP-nya masing-masing. yang masing-masing ini. Ya. Nah, tinggal barangkali dengan akibat kejadian penertiban ini perlu keyakinan oleh pemilik IUP ini dalam soal memperkerjakan masyarakat. Bagi kita tidak persoalan. Apakah dia mau bentuk koperasi, joinnya, atau perusahaan pelaksana operasi dalam IUP, tanggung jawab pemilik IUP. Oke. Ya. Sekarang yang di luar. Oke. Yang pertambangan rakyat tadi ya. Pertambangan rakyat adalah pertambangan yang di luar IUP-nya perusahaan. Baik di luar IUP PT Timah maupun IUP perusahaan. Artinya area-area yang boleh diperuntukkan, ya, apakah untuk perorangan maupun untuk kelompok. Dalam konsep ini kita untuk perorangan paling banyak 5 hektar. Perorangan 5 hektar. Perorangan 5 hektar. Berarti orang itu punya IUP ya? Dia akan, karena ketentuan yang desain kita ini belum kita sahkan, karena kita harus menunggu pedoman dari pemerintah pusat. Pedoman ini yang kita dorong. Jadi pertemuan besok kita ingin mendorong Kementerian ESDM keluarkan pedoman, baru kami bisa mengeluarkan petunjuk pelaksanaan di lapangan. Kalau enggak, kewenangannya masih milik ISDM, Kementerian SDM Pusat. Tapi ini sudah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, ESDM atau mungkin yang ini kan kelanjutan sejak pejabat gubernur yang sebelumnya, yang juga mantan Dirjen Minerba, ya kan? Nah, konsepnya sudah saya baca dan make sense. Ya, tinggal kita nggak bisa kalau nggak ada pedoman, payung hukum, cantolannya. Nanti ya yang ini asli abuse of power kalau ini kan. Nah, kalau ini asli abuse of power. Jadi kami akan minta kepada DPR RI, kepada ESDM, bantu kita keluarkan pedomannya, nanti kita akan keluar juklaknya. Baru kita atur wilayah mana yang boleh untuk pertambangan rakyat ini. Yang perorangan 5 hektar dan koperasi boleh 10 hektar. Itu siapa nanti yang akan mengawasi, Pak? Justru itu salah satu materi pengaturannya. Itu dia, jadi petunjuk teknis ya. Ya, mana wilayahnya, izinnya dari siapa, berapa luas, siapa mengawasi, jual kemana. Ini wilayah yang kita atur. Jadi ini harus kita diskusikan juga dengan Kementerian ESDM sebagai pemilik kewenangan. Kita akan dapat pelimpahan saja. Nah, ini yang harus segera kita tunggu pedomannya, petunjuknya agar kita bisa eksekusi, agar
Nah, jangan sampai kita mengulang kaji lagi, kita berikan izin sekarang, nanti pejabat yang memberikan izin ini 5 tahun, 10 tahun ke depan diperiksa lagi, mungkin kita dipanggil malah ya. dipanggil lagi. Nanti Malah ini karena menghindari yang jadi kita cari payung hukumnya dulu, baru bisa jalan. Berapa persen kemungkinan itu bisa terlaksana di Bangka Belitung? Saya tidak bisa memprediksi ya, tetapi saya bisa mengatakan kalau payung hukum itu keluar, paling lama 2 bulan kita sudah bisa implementasikan. Oh. Kalau payung hukum. Nah, berapa lama payung hukum itu bisa keluar? Saya nggak berani memprediksi pekerjaan pemerintah pusat. Oke, kajian sendiri di pemerintah provinsi sudah clear? Sudah ada konsep. Sudah konsep, tinggal kami menyesuaikan dengan pedoman. Dengan pedoman. Jadi nanti, kalau konsep kita 5 untuk perorangan, 10 untuk koperasi hektar. Mungkin pedomannya nggak begitu, 2 perorangan, 5 koperasi. Kita tunggu nih. Nah, begitu ya. Kalau itu terlaksana, kira-kira berapa PAD bisa didapat dari tadi pertambangan rakyat? Ya. Kira-kira lah ya. Jadi gini, ini sektor PAD juga sektor tertentu yang kita bahas. Betul. Kami tidak terlalu memikirkan PAD-nya. Oh, yang penting kami masyarakatnya. kan masyarakat bekerja. Bekerja ya, oke. Buat apa kalau provinsi kaya, masyarakat menganggur? Kan lebih baik masyarakat bekerja, provinsi yang miskin. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting masyarakat happy ya? Masyarakatnya happy yang penting. Kalau provinsi nggak ada uang, nggak ada soal. Nah, jadi ini yang ekonomi sesungguhnya seperti itu, ekonomi sektoral. Nah, oleh karenanya, karena pajak sektor ini, pertimbangan ini adalah pajak pusat, tentu kalau pakai regulasi yang ada, itu ya pajak pusat, kita bagi hasil dari pajak. Iya, bagi hasil dari pertambangan. Dana bagi hasil yang didapatnya. Kalau tahun yang lalu-lalu kita rata-rata 1 tahun 90 miliar. Itu besar apa kecil? Ya, lumayan kecil. Ya, segitulah kira-kira. Karena tadi agak besar itu ya. Begitulah 100 T kan. Oke. Cuma 90 M ya. Jadi kaget juga ya, Pak. Ya begitulah. Ya begitu. Hasilnya. Ya. Oke. Kalau boleh saya tahu, Pak, apakah nanti mungkin masyarakat atau mungkin kelompok masyarakat bisa menerima konsep ini? Kira-kira? Itu solusi. Solusi. Tentu nanti dalam perumusannya kami akan menggelar diskusi-diskusi. Berarti ada FGD untuk masyarakat. Wajib. Oke. Menggelar diskusi dari praktisi pertambangan maupun dari praktisi maupun dari akademisi, juga dari sektor lingkungan, karena concern yang tinggi juga terhadap lingkungan. Karena setiap kita memberikan izin, maka pemilik izin bertanggung jawab menjaga lingkungan dan reklamasi. Ya, itu PR juga ya. Wajib. Kalau itu tidak ada, kan sama dengan kita memberikan izin untuk merusak lingkungan. Betul. Nah, berarti jadi mau nggak mau concern-nya pemilik izin tanggung jawab. Nah, nanti kan diskusi. Kalau koperasi bagaimana? Nggak ada uang untuk membayar jaminan reklamasi jamrek. Nah, nanti kita pecahkan solusinya. Nah, kalau nggak salah Bapak juga sempat ngomong soal koperasi Timah ya. Saya sempat dengar tuh. Pak Kejati juga sempat ngomong soal koperasi. Konsepnya sama atau berbeda dengan? Kan sama. Sama ya. Kan badan usaha. Cuman kan kalau koperasi dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Nah, sekarang koperasi yang bekerja di sektor ini nanti kita organize, kita bina ya, supaya memiliki kemampuan. Nah, tentu bukan hanya soal metiknya saja, soal galinya saja, tetapi juga harus tanggung jawab. Karena nanti koperasinya ini koperasi, termasuk salah satu konsep dia berbasis wilayah, desa misalnya, maka desa itu bertanggung jawab terhadap pertambangan di desanya. Sehingga nggak bisa masyarakat desa meninggalkan begitu saja, karena ini. Tapi ada juga desa potensinya ada misalnya, tapi tak mengizinkan juga ada. Jadi kalau nggak ada izin pun nggak bisa nambang ya warganya ya. Susah juga. Jadi semua harus bertemu bersama-sama. Gitu. Pak PJ, satu lagi soal yang tadi Timah, bahwa dulu ini kan sudah ratusan tahun Timah ini berlangsung. Dulu orang mencarinya di darat. Tapi kemudian sekarang ini beralih ke laut. Nah, masyarakat kan nggak punya teknologi kalau ke laut. Artinya apa? Balik lagi tuh ke darat. Artinya bekas tambang yang digali kayaknya. Tapi sekarang kelihatan
itu ribuan ponton di laut tuh. Ya, baik yang saya nggak tahu itu legal apa tidak, apa ilegal itu. Tapi banyak tuh. Banyak juga ponton ya. Laporan kepada saya, contohnya di Kelabat Dalam itu ratusan itu di sana, kemudian di Briga juga ada, ada masih banyak ya di laut. Tetapi iup di laut juga ada. Ya. Nah, ini pertambangan rakyat lebih ke darat atau ke laut nantinya? Nah, yang kita baru hitung ini baru darat. Darat ya? Ya, karena tentu concern kita kan lingkungan ya. Kalau dia laut, tentu yang benar-benar laut. Ya. Bukan pinggir laut. Ya. Kalau pinggir laut menggasak pohon-pohon mangrove kan habis lagi, balik lagi ke pertanian. Padahal kita tiap bulan sama Kapolda, sama Pangdam itu nanem mangrove. Ya. Jadi tumbuh rusak lagi, kapan selesainya? Jadi ya laut, bukan pinggir laut. Nah, begitu ya. Nah, ini salah satu concern kita, apakah nanti termasuk pertambangannya ke wilayah laut. Tapi sementara konsep kita baru darat. Ya. Dan ini akan dilaporkan ke RDP besok di DPR RI. Betul. Saya sedikit optimis dengan itu, dengan tadi konsep itu. Tapi saya lihat dukungan dari anggota DPR RI, terutama dari perwakilan Bangka Belitung ini kuat. Ya. Dan saya merasa tidak sendirian jadinya kan. Oke. Setelah kemarin sempat heboh juga ya, viral juga ya. Iya. Babak belur ya. Urusan timah ini kan, urusan pertambangan mineral ini kan kewenangan pusat. Oke. Tapi kan pemerintah kan kebagian eksesnya. Oke. Pak, tadi kehilangan sekitar 30 T itu dampak sosial, dampak ekonomi. Dampak sosialnya apa deh untuk Bangka Belitung? Tentu lapangan pekerjaan ya. Lapangan pekerjaan. Tentu lapangan pekerjaan. Kriminalitas. Kalau lapangan pekerjaan kan eksesnya pendapatan. Pendapatan masyarakat turun. Ya. Kalau turunnya bisa kita turunnya artinya tidak 100%, turun 20-30% masih fine, artinya pendapatan berturun. Yang repot pendapatan nol. Pendapatan nol ini eksesnya sosial, kriminalitas. Nah, jadi ini nggak boleh lama-lama nih kondisi seperti ini. Segera kita ambil langkah-langkah supaya jangan sampai ekses sosial kriminalitas itu naik terus. Saya dengar di Bangka Tengah malah UMKM Ramadan sepi, Pak. Ya, itu juga ekses dari ya, betul sekali. Itu dari timah juga berarti ya. Salah satunya. Dan ada rencana untuk intervensi? Kan memang ada program kita, kan kita program penanganan inflasi itu 3 itu ya, availability, distribusi, dan affordability. Bagi keterjangkauan kita lakukan dengan operasi-operasi pasar, kita lakukan dengan pasar-pasar murah. Ya, itu dan bantuan. Nah, sekarang kan banyak bantuan langsung. Nah, kita lakukan itu untuk mengintervensi kemampuan masyarakat. Tapi tentu tak mampu menjangkau seluruhnya ya. Jadi hanya di beberapa sektor yang terburuk saja yang mungkin yang bisa kita lakukan. Jadi memang membangkitkan ekonomi itu salah satu jalan yang paling efektif menggerakkan ekonomi kembali.